Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Silviani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membahas tentang teori ERG dalam komunikasi organisasi. Teori ERG pertama kali dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, di mana teori ini merupakan simplikasi dan pengembangan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ERG ini terdiri dari existence atau keberadaan, relatedness atau hubungan, dan growth atau pertumbuhan. Existence atau keberadaan adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi existence ini mencakup kebutuhan primer. Lalu relatedness atau hubungan yang merupakan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan kita untuk merasa terhubung dengan orang lain, seperti kita ingin merasa diterima dan dicintai dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya kebutuhan akan persahabatan, cinta, dan rasa memiliki. Terus selanjutnya ada growth atau pertumbuhan, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk terus berkembang dan belajar lebih banyak hal agar memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya. Kebutuhan ini membuat kita ingin mencapai potensi maksimal kita dan merasa berguna, seperti kebutuhan akan prestasi, pengakuan, dan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Alderfer berpendapat bahwa pemenuhan atas ketiga kebutuhan tersebut dapat dilakukan secara simultan atau dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Artinya bahwa hubungan teori ERG ini tidak bersifat hierarki. Jadi, seseorang tidak perlu menunggu kebutuhan sebelumnya terpenuhi terlebih dahulu untuk beralih ke kebutuhan selanjutnya. Lalu, dalam teori ERG ini ada yang disebut dengan mekanisme kebutuhan. Nah, mekanisme kebutuhan ini yang pertama, frustration atau frustasi menyebabkan regression atau regresi. Ketika seseorang merasa frustasi karena kebutuhan tingkat tinggi tidak terpenuhi, mereka mungkin akan kembali fokus pada kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah. Misalnya ketika seorang karyawan tidak mendapatkan promosi jabatan setelah bekerja keras, dia mungkin akan terlebih dahulu fokus pada peningkatan gajinya. Lalu selanjutnya ada satisfaction atau kepuasan mendorong progression atau progresi. Sebaliknya dari yang pertama, di sini jika suatu kebutuhan yang lebih rendah sudah terpenuhi, maka seseorang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya ketika seorang karyawan berhasil mendapatkan promosi kenaikan jabatan, ia mungkin akan merasa termotivasi untuk berusaha lebih lagi untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ada salah satu contoh kasus di mana seorang karyawan di perusahaan multinasional merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya kerja yang berbeda dari negara asalnya. Dia merasa tidak nyaman dengan gaya komunikasi dan cara kerja rekan-rekannya di perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Setelah saya analisis, secara pribadi saya menemukan bahwa relatedness atau kebutuhan hubungan dan growth atau kebutuhan berkembang karyawan tersebut kemungkinan tidak terpenuhi. Perbedaan budaya membuat karyawan tersebut merasa sulit membangun hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Dan sepertinya karyawan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mencari tahu atau mempelajari budaya bekerja di perusahaan tersebut untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu, sehingga ia merasa lebih tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Yang bisa dilakukan perusahaan untuk menangani masalah ini adalah perusahaan mengadakan semacam program orientasi budaya dan pelatihan bahasa intensif selama masa probation. Jadi selama masa probation ini, selain perusahaan menguji kemampuan karyawan tersebut, karyawan juga dapat mulai beradaptasi dengan lingkungan yang kelak akan menjadi tempat kerjanya. Dengan begitu, ini akan mengurangi ketidaknyamanan karyawan karena sulitnya beradaptasi di lingkungan baru, apalagi karyawan di sini berasal dari negara yang berbeda, sehingga pasti terdapat beberapa perbedaan budaya. Perusahaan juga bisa membuat kelompok dukungan untuk para karyawan asing untuk saling berbagi pengalaman dan saling membantu. Dengan begitu, kebutuhan hubungan atau relatedness dan kebutuhan berkembang atau growth karyawan tersebut terpenuhi. Itu tadi sedikit dari saya review materi teori ERG dan contoh kasusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.